Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Megaliza. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 22411401102. Saya di sini akan tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas statistika dengan aplikasi Excel. Untuk mencari nilai kelompok data seperti membuat tabel distribusi frekuensi, lalu mencari mean, median, modus, dan mencari kuartil, desil, persentil. Oke, simak video berikut ya teman-teman. Oke, di sini udah ada datanya ya. Datanya banyak sekali ya. Dan ini mencari median, modus, kuartil 1, desil 7, dan persentil 23. Oke, yang pertama-tama kita itu mencari tabel distribusi frekuensinya dulu ya, membuat tabel distribusi frekuensi. Karena untuk bisa menentukan hasil mean, median, modus, kita itu harus membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Yang pertama, kita itu mencari nilai maksimalnya dulu ya. Kita tulis max. Caranya itu sama dengan ketik max, lalu blok semua datanya. Kurung tutup, enter. Lalu selanjutnya kita mencari min. Caranya sama dengan ketik min, lalu blok datanya. Kurung tutup, enter. Wow, wait, salah. Min, lalu blok datanya, kemudian enter. Selanjutnya kita itu mencari rank ya, rentang. Sama dengan klik hasil max, lalu min, klik hasil min, enter. Selanjutnya kita K itu 1 plus kurung buka 3,3 log n. Selanjutnya mencari n. N itu banyak data ya. N itu banyak data. Caranya sama dengan klik count, lalu blok semua datanya. Setelah itu kita kurung tutup, klik enter. Jadi semua data di sini itu berjumlah 176 ya. Selanjutnya kita mencari log n-nya. Log n itu sama dengan tik log, lalu klik hasil n-nya, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita itu mencari 3,3 log n. Caranya sama dengan 3,3 dikali
klik hasil login. Ini hasil loginnya, kita klik, lalu enter. Gitu. Selanjutnya kita itu mencari K-nya. 1 plus 3,3 log N sama dengan caranya sama dengan 1 plus klik hasil 3,3 log N, lalu kita enter. Selanjutnya kita mencari P. P itu panjang intervalnya ya, nantinya caranya itu sama dengan klik hasil rentang, lalu kita bagi atau garis miring. Selanjutnya kita klik hasil 1 plus 3,3 log N atasnya ya, lalu kita enter. Gini hasilnya. Selanjutnya kita itu ini digenapkan ya, genapkan ke bawah aja jadi 6. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya itu kita ketik nomornya, lalu beri 3 bagian, 3 baris, kita klik merge dan center, lalu kita ketik interval. Selanjutnya di sini ketik frekuensi. Untuk mengetahui kita nomornya ada berapa, itu dari ini ya teman-teman, dari 1 plus 3,3 log N kita genapkan menjadi 9 ya, jadi 9. Lalu untuk intervalnya begini. Selanjutnya di bagian interval terkiri ini ada diisi dengan nilai minimumnya. Nilai minimumnya ini kita taruh di sini ya, 35. Dan untuk panjang interval tertingginya itu kita taruh di sini 87. Untuk mengetahui di sisi kanan kirinya ini selanjutnya bagaimana, kita itu dari hasil panjang intervalnya ini, dari panjang intervalnya 6, berarti kita itu hitung dari 35 ditambah 6. Hitungnya dari 35-nya ya teman-teman. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Kita tulis di sini 40. Setelah 40, 41. 41 ditambah 6, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kita ketik, lalu di sini selanjutnya 47. 47 ditambah 6. 47, 48, 49, 50, 51, 52. Selanjutnya 53 dan seterusnya ya teman-teman. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 67, 72, 73, 79, 80, 86. Di sini 87. Kita genepin ke bawah juga bisa ya guys. Kalau di sini kadang ini tidak tetap ya teman-teman, di sini itu panjang intervalnya kita bisa genapkan ke bawah atau ke atas. Begitupun juga dengan 1 plus 3,3 log n-nya, kita itu bisa digenapkan ke atas atau ke bawah ya. Kalau begini karena nilai maksimalnya 87, di sini berarti sekalian 87. Berarti enggak sampai 9 ya. Gini teman-teman. Selanjutnya kita itu mencari frekuensinya ya. Mencari frekuensinya. Oke, selanjutnya kita mencari frekuensinya. Caranya itu blok semua data frekuensi, lalu kita klik sama dengan ketik frekuensi. Setelah itu kita blok semua datanya semua kita blok. Setelah itu kita itu klik titik koma, karena tadi saya itu menggunakan 3,3, menggunakan koma. Jadi di sini menggunakan titik koma. Kalau kalian itu menggunakan 3.3 menggunakan titik, maka kalian kliknya di sini titik 2. Oke, selanjutnya blok bagian kirinya frekuensi, yaitu interval kanan. Kita blok. Setelah itu kita kurung tutup. Lalu CTRL, Ctrl, Shift, Enter. Belum keblok semua ya. Udah. Oke. Ini kita udah ketemu ya. Udah ketemu untuk frekuensinya. Jika dijumlahkan apakah sama dengan jumlah datanya, nilai n-nya ini ya. Kita coba sama dengan sum itu untuk menjumlahkan blok ini, lalu kurung tutup, enter. Sama aja ya, ini sama saja. Kita bedakan dulu ya warnanya. Oke, selanjutnya itu mencari mean ya, mencari mean. Oke, selanjutnya kita mencari mean ya.
rumus mean itu nilai tengahnya ya. Mean itu nilai tengah. Rumusnya itu ada di sigma Fi dan Xi lalu dibagi sigma Fi. Fi sendiri itu frekuensi ya. Fi itu frekuensi dan Xi sendiri itu nilai tengah frekuensi, meannya ya. Mean dari frekuensinya. Caranya kita itu mencari Xi-nya dulu. Xi-nya dulu. Caranya sama dengan kurung buka, klik interval yang paling kiri ini, yang paling kecil ya, diklik lalu ditambah dengan interval kanannya. Selanjutnya tutup kurung, dibagi 2, garis miring 2, lalu kita enter. Nah, setelah ini kita tarik ke bawah. Begitu ya. Selanjutnya kita mencari fiksi. Caranya itu sama dengan buka kurung, klik frekuensi. Nih, klik frekuensi, lalu dikali hasil Xi-nya ini. Yang paling atas ya. Selanjutnya kita tutup kurung. Setelah itu enter. Kita tarik ke bawah. Nah, begini. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Fi-nya. Ini kita sum seperti tadi ini ya, guys. Caranya itu sama dengan sum. Kita blok hasil Fi-nya. Setelah itu tutup kurung dan enter. Maka akan ketemu hasilnya ya. Setelah itu kita itu mencari mean di sini ya, mean itu caranya sama dengan klik hasil jumlah Fi-nya. Jumlah Fi-nya ini ya, sum Fi. Kita klik lalu garis miring sum frekuensi ini. Nah, lalu kita enter. Nah, maka mean itu nilai tengahnya. Nilai tengah itu berarti dari 60 ya, nilai 60. 60 ada di mana? Di sini. Nih, ini nilai tengahnya ada di sini ya. Selanjutnya mean sudah ketemu. Nih. Lalu selanjutnya median. Oke, selanjutnya kita mencari median. Median itu rata-rata ya. Nilai rata-rata. Rumus median itu sama dengan B plus P panjang interval, lalu kurung buka setengah N min CF per F ya, gitu. B nya itu tepi bawah, P nya panjang interval, lalu setengah N nya itu setengah dari data. Selanjutnya itu CF itu jumlah frekuensi kumulatif ya, F nya itu frekuensi. Untuk mencari median, kita itu perlu mencari FK nya terlebih dahulu ya. FK itu frekuensi ya. Caranya sama dengan klik frekuensi di baris pertama.
frekuensi ini ya, kita klik lalu enter. Nah, kalau sudah begitu sama dengan klik atasnya nih, lalu plus ya, plus lalu klik frekuensi yang satu baris ini yang kita lagi kerjakan di baris kedua, maka kita klik frekuensi di baris kedua juga. Nah, setelah itu kita enter, begitupun seterusnya ya, sama dengan klik atasnya, klik plus klik atasnya, plus klik satu baris, enter, sama dengan klik atasnya, plus frekuensi satu baris, lalu enter, sama dengan klik atasnya, plus satu baris, enter, sama dengan klik atas plus 20, enter, sama dengan 125 ditambah 19 sama dengan 144 plus 21, enter, sama dengan 165 ditambah 11, enter, 176, sesuai dengan kelompok datanya berjumlah 176. Selanjutnya kita itu mencari setengah n, setengah n nya itu sama dengan, karena setengah n setengah dari data, setengah itu 0,5, lalu dikali hasil FK terbawah 176. Setelah itu kita enter 88 ini ada di mana? 88 ya, dari FK nya ya, kita lihat dari FK nya 88 ada di mana? Ada di sini ya, ada di 105 ya, maka kita bedain dulu warnanya, kita kasih warna ungu. Nah, setelah kita tahu setengah n nya berapa, setelah itu kita mencari B nya dulu ya, mencari tepi bawah median, BME, B median, tepi bawah median. Caranya itu sama dengan klik interval yang paling terkecil ini, kita klik, lalu setelah itu kita min 0,5, enter. Selanjutnya kita mencari JF itu dari hasil setengah n nya. Tadi setengah n nya itu 88, ada di 105 ya, maka JF nya itu dari atasnya 85. Selanjutnya F itu frekuensinya, dari frekuensi setengah n nya. Tadi setengah n nya di sini, frekuensi seluruhnya berarti 20. Setelah itu ke rumus mediannya, kita udah ketemu semua,
Lalu kita ke rumus median. Rumus median itu sama dengan kurung buka, klik BME-nya, klik, lalu ditambah plus kurung buka 2 kali, klik hasil setengah N, lalu min hasil JF, lalu kurung tutup 1 kali, lalu dibagi, klik hasil F-nya, lalu kurung tutup, dikali P-nya, panjang intervalnya tadi berapa? 6. Lalu kurung tutup, setelah itu kita enter. Jadi nilai tengahnya atau medianya itu 35,4. Oke, selanjutnya kita mencari modus ya, mencari modus. Caranya untuk rumusnya sendiri itu modus B plus P kurung buka B1 dibagi B1 plus B2. B nya sendiri itu adalah nilai tepi bawah. Untuk P nya sendiri itu panjang interval. B1 itu selisih frekuensi atas dengan modus. B2 itu selisih frekuensi bawah dengan modus. Begitu ya. Yang pertama-tama itu kita melihat frekuensi terbanyak atau yang paling sering muncul, dilihat dari interval terkecil. Yang paling sering muncul ini ada di mana ini? Di 25 ya. Di 25. Kita lihat interval terkecilnya. Ada di 53 ini ya, 53. Itu kita mencari BMO. Mo itu modus ya. B itu tepi bawah. BMO. Caranya itu sama dengan tadi nilai yang paling sering muncul itu 25 frekuensinya ya. Tetapi kita kliknya itu yang interval terkecilnya dari 25. Dari frekuensi 25-nya. 53. Lalu min 0,5. Enter. 52,5. Kita mencari B1. B1 itu caranya sama dengan klik hasil F-nya, hasil F-nya. Oke, selanjutnya mencari B1. B1 itu caranya sama dengan klik hasil frekuensi yang tadi, yang paling banyak tadi mana? 25. Kita klik, lalu selisih itu dikurangi ya, dikurangi min atasnya dari frekuensi 19. Kita enter. B2 nya B2 sama dengan dikasih frekuensinya, lalu min bawahnya 5 itu, lalu ke modus. Caranya itu sama dengan klik BMO, lalu plus kurung buka 2 kali, lalu klik B1, kurung tutup, dibagi, kurung buka, klik B1, plus klik B2, lalu kurung tutup 2 kali, dikali panjang intervalnya tadi 6.
kita enter. Maka modusnya itu 55,77 ya. Oke, begitu teman-teman untuk mencari nilai median, modus, begini caranya ya. Cara pertama itu kita membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu ya. Kalau tidak menggunakan tabel distribusi frekuensi gimana? Tidak bakal bisa kawan. Ini karena kita menggunakan Excel ya, jadi begini caranya. Oke, selanjutnya kita mencari kuartil, desil, dan persentil. Teman-teman, selanjutnya kita mencari Q1 ya, kita mencari Q1. Caranya itu di sini ya. B itu nilai tepi bawah, P panjang intervalnya, 1/4 N itu dari Q1 nya. Kalau Q1 itu kuartil itu dibagi menjadi 3 ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 ya. Kuartil 1 itu 1/4, kuartil 2 itu 2/4, kuartil 3 itu 3/4. Kuartil itu yang dibagi menjadi 4 ya, 1/4. Oke, kita yang pertama itu mencari setengah N nya dulu ya, setengah N, 1/4 N nya. Caranya karena 1/4 berarti desimalnya berapa? 0,25. Maka sini kita klik sama dengan 0,25 dikali klik N nya, klik N nya. N nya mana? N nya ini. Nah, lalu kita enter. Kita udah ketemu N nya, 1/4 N nya ya. Ini mencari Q1. Selanjutnya kita ke B ya, ke B nya sama dengan klik interval kiri dari hasil atasnya. Tadi kita di 1/4 N nya ini kita udah menghasilkan hasilnya 44 ya, hasilnya 44. Hasil setengah N nya ada di FK mana? 44 ini ada di FK mana? 44 nya ada di FK mana? Nah, setelah itu kita luruskan, ambil interval terkecilnya di bagian kiri ini untuk mencari selanjutnya. Oke, setelah itu kita mencari B nya ya. B nya itu kita lihat dari hasil 1/4 N nya. 1/4 N nya itu ada di FK mana? Di frekuensi mana? Nah, di 60. 44 itu ada di FK 60. Selanjutnya kita itu luruskan, ambil interval terkecilnya yaitu 47 untuk mencari selanjutnya. Nilai B nya berarti tadi interval terkecilnya 47 min 0,5, lalu kita enter. Selanjutnya P nya panjang intervalnya 6. Setelah itu JF itu dari atasnya hasil 1/4 N. 1/4 N nya tadi ada di FK 60. Atasnya berarti
berapa? 41. Selanjutnya untuk F-nya selurusnya dari hasil seperempat F. Frekuensi selurusnya dari hasil seperempat N-nya. Seperempat N ada di FK 60. Frekuensinya 19. Lalu itu kita mencari Q1. Q1 itu rumusnya sama dengan kurung buka klik B plus kurung buka 2 kali klik hasil seperempat N min klik hasil CF kurung tutup dibagi garis miring klik hasil F lalu kurung tutup dikali panjang interval ya, lalu kurung tutup enter, gitu hasilnya ya. Oke, kita selanjutnya mencari D7, desil 7 ya. Desil 7. Caranya sama dengan kuartil ya. Yang pertama kita mencari 7/10 N-nya. 7/10 N-nya. Caranya itu sama dengan 7/10 didesimalkan menjadi 0,7, lalu dikali N nya 176, klik 123,2 ada di mana? 125 di sini ya, di FK ini. Di FK ini 125 ya. B, mencari B dari interval terkecilnya hasil 7/10 N. 125 intervalnya 65, lalu min 0,5, enter. Panjang intervalnya berapa? 6. CF itu dari atasnya 105. Lalu itu F-nya frekuensinya berapa? 20. Mencari D7 rumusnya apa? Rumusnya sama seperti Q1, seperti kuartil ya. Sama dengan berapa? Sama dengan kurung buka klik B lalu plus yaitu kurung buka 2 kali klik hasil ini 7/10 N nya lalu min klik hasil JF lalu dibagi klik hasil JF kurung tutup dulu 1 kali lalu dibagi klik F nya, klik F, setelah itu kurung tutup lagi 1 kali, habis itu dikali panjang intervalnya, ditutup lagi, setelah itu kita enter. Jadi untuk desil 7 nya itu 69,96 begitu. Selanjutnya kita mencari P23 ya, mencari P23. Caranya sama dengan kuartil dan desil ya. Kita ketik dulu P23 berarti persentil itu dibagi berapa? Dibagi persen ya, dibagi 100 di 23 per 100 N. Kita mencari 23 per 100 N nya dulu. Caranya sama ya, caranya sama dengan 0,23 dikali N nya berapa? 176. Kita enter. Nah setelah itu 40,48 itu ada di FK mana sih? Di FK 41 ya, di FK 41 intervalnya terkecil berapa? 41.
Nah, 40 sama dengan 41. Setelah itu kita minkan, dikurangi 0,5. Kita enter, temu 40,5. Panjang intervalnya berapa? Sama kayak tadi, 6. CF nya berapa? CF atasnya 21. Setelah itu F nya berapa? F nya bawahnya 60 ya. Setelah itu rumus dari P persentil 23 berapa? Sama saja dengan desil dan kuartil. Caranya itu sama dengan kurung buka, klik hasil B, plus kurung buka 2 kali. Setelah itu klik hasil 23/10 N nya. Salah. 23/10 N nya diklik. Setelah itu kita min hasil JF nya, kita tutup 1 kali, lalu dibagi, klik hasil F nya, tutup lagi 1 kali, dan dikalikan panjang intervalnya. Setelah itu tutup terakhir, enter. Ketemu ya hasilnya. Itu jadi hasil persentil 23 itu 42,44. Begitu ya teman-teman. Begini hasil-hasilnya. Nah, begini. Nah, sudah. Nah, begini caranya ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komen-komen aja. Jadi begini ya, menggunakan Excel untuk mengerjakan kelompok data dengan statistika untuk mencari nilai seperti ini. Kita akan tahu dari kelompok data yang banyak banget begini, kita bisa langsung menemukan dengan tabel distribusi frekuensi. Kita tahu bahwa nilai 35-40 ada 21. Nilai 41-46 itu berjumlah 20. Begitu pun seterusnya ya. Kita juga akan tahu hasil dari MEA-nya. Median, rata-ratanya, modusnya, data yang paling sering muncul. Data terbanyak ini 25. Di bagian mana nilainya? 55,7. Setelah itu kita bisa tahu, jadi tahu hasil dari cara-cara manual ini di aplikasi Excel ya, mencari Q1, kuartil 1, desil 7, persentil 23. Begitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.